tentu akan bisa menginspirasi kita semua karena ini masih muda, wanita, cantik, energik, bertalenta. Cita-cita masa kecil tuh nggak pernah kebayang mau jadi kepala desa. Ya udah cita-cita masa kecil ya kayak itu aja kan, random aja kan, kayak jadi pemain voli kayak gitu-gitu aja. Jadi atlet iya. ya malah ya. Jadi kalau jadi kepala desa nggak pernah kebayangkan sih. Hai pemirsa dan pendengar RRI Pontianak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yolanda Binadikta. Dan seperti biasa juga kita kali ini berjumpa kembali di program Kupas Kulik Isu Kapuas. Nah di Kupas kali ini tentu saya tidak sendirian ya pemirsa dan pendengar. Saya sudah bersama dengan seseorang yang tentu akan bisa menginspirasi kita semua karena ini masih muda, wanita, cantik, energik, bertalenta. Pokoknya luar biasa sekali ya dengan beliau ini. Langsung saja kita sapa. Ini ada Yulianti Lesticia Dita. Ya. Halo. Halo Kak Yolanda. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi dan apa kabar? Kabar baik banget. Nah ini panggilannya apa loh? Dita aja sih. Dita aja ya. Dita aja. Dita. Nah, kita kan hari ini temanya adalah kita mau mengulik Dita secara pribadi. Oh siap. Secara personal dari hati ke hati. Ya. Nah, jadi memang Dita ini adalah seorang kepala desa di Desa Tempoak. Iya, di tempat Desa Tempoak, Kabupaten Landak. Kabupaten Landak. Nah, muda-muda udah kepala desa. Ya kan? Gak muda juga sih Kak. Oh ya, tapi kan tadi usia-usia 31 dalam remaja. Iya, masa remaja sekarang pergeseran masa remaja. Oke, Dita, kita langsung tanya aja. Dita kan adalah seorang kepala desa sekarang ya. Nah, apakah itu udah memang menjadi cita-cita masa kecilnya Dita? Aduh, nggak tahu kalau cita-cita masa kecil tuh nggak pernah kebayang mau jadi kepala desa. Ya udah cita-cita masa kecil ya kayak itu aja kan, random aja kan, kayak jadi pemain voli kayak gitu-gitu aja. Jadi atlet ya malah ya. Jadi kalau jadi kepala desa nggak pernah kebayangkan sih. Itu kalau jadi kepala desa udah berapa lama, Dita? 2023 Desember saya jadi kades. Oh gitu. Nah, boleh dong cerita gimana kok tiba-tiba udah jadi kepala desa nih, padahal cita-cita pengen jadi atlet. Ya, jadi aduh ceritanya panjang sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya saya tidak pernah sama sekali kebayang jadi kepala desa. Jadi waktu itu saya dagang nih di Bandung sama di Jakarta, dagang online lah. Jadi kan waktu itu lagi marak-maraknya melalui Facebook dan sebagainya, main barang second, barang ilegal lah ya. Kalau di ya tapi seru. Nah akhirnya COVID kan susah, semua barang-barang susah masuk. Akhirnya balik ke sini ke Kalimantan Barat lagi. Rencananya sebenarnya ajak bapak ikut. Oh, balik ke Jakarta. Balik ke Kalimantan Barat, pengen mengajak bapak ke Jakarta. Oh, baik. Ya. Jadi waktu itu berarti bapak di sini kan masih kerja di satu perusahaan sawit di sini kan. Jadi pas mau masa pensiunnya rencana ngajak ya udah yuk balik ke ini aja ngikut saya. Tapi mungkin karena orang tua ya kayak bingung kali mau kalau di kota gitu. Iya. Akhirnya karena saya nggak berani ego juga, ya udah saya ikutin dulu. Karena COVID juga mau balik lagi kan panjang ya prosedurnya waktu itu dan ngapa-ngapain susah, barang-barang susah masuk. Saya lihat ada musim padi. Ya, jadi padi itu waktu itu petani lagi dapat harga murah. Jadi ada yang 4.000. Itu pada masa COVID ya? Iya, masa COVID. Di bulan Februari udah pergeseran setelah masa COVID sih. Udah hampir perbaikan tapi petani udah bertani semua. Jadi itu harga padinya di 4.200 paling tinggi. Nah, akhirnya saya kayak udah nih, saya bisa nih kasih mereka 4.500 tapi juga dapat untung nih saya. Gitu. Karena masih otak-otak pengusaha tadi. Iya, otak-otak pengusaha ya pastilah kita kan hidup untuk makan ya gitu. Tapi keuntungannya yang penting petani nggak dapat harga tambahan gitu. Nah, karena saya belum punya penggilingan padi, cuman saya punya channel, saya punya link. Saya beberapa teman saya yang punya gudang-gudang besar, akhirnya saya kerjasama nih dengan mereka. Saya paling dapat Rp100 sampai Rp200. Itu juga untuk orang muat dan sebagainya. Berjalan di situ akhirnya gak terasa 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan. Saya balik tuh 2021. Iya kan? 1 tahun berjalan akhirnya kayak betah. Ya udah nih saya bukakan nih bapak saya penggilingan padi.
ya niat saya tetap aja balik nih, ngapain saya Iya. balik kampung, karena dari dulu saya nggak pernah kebayang pulang kampung. Pasti kayak Yolanda juga mikir betul, begitu. karena dari kota tadi ya. Iya, dan kita ngerasa udah kita berhasil nih Iya. di suatu kota, terus ngapain kita balik kampung? Iya. Itu kan pemikiran kita. Kalau ada pun kita ya cuman kayak mengenang kampung Karena aja pikiran pulang. kita akan terbatas juga kan. Iya. Dan kayaknya memang dari awal saya bilang saya nggak akan pernah pulang kampung. Nah, dari buah dari kesombongan itu akhirnya kayak udah deh betah ternyata gitu. Dan itu kan saya juga lagi ngalami bangkrut ya. Jadi setelah Covid itu saya banyak ditipu teman. Oh, berarti dagangan-dagangan tadi yang Dagangan itu sebenarnya setelah bisnis, ada satu bisnis saya lebih besar dari itu awalnya. Baik. Iya, akhirnya saya dagang. Ah. Saya dagang cuma berdua sisil tadi. Jadi sisil ngikut saya dari setelah saya dari CU. Nah, dagang-dagang itu ternyata ya ada udah nggak main di angka duit yang gede lagi nih. Di tabungan tinggal 50 juta. Untuk pebisnis di 50 juta itu bukan bisnis. Iya. Kayak kita mungkin main di padi 10 ton itu nggak nyampe, nggak dapat apa-apa. Kan marginnya cuman kalau padi. Belum lagi mesin dan lain sebagainya. Iya. Jadi saya ngerasa betah di kampung karena saya lagi bangkrut. Baik. Iya kan? Saya ngerasa betah, saya itu cut off semua pertemanan karena bukan berarti teman saya jahat, tapi kayaknya saya belum cocok lagi untuk masuk di circle teman-teman saya. Bener gak? Oh iya. Terus kita juga takut lagi hancur begitu kita jadi pinjam duit ke teman. Nah. Saya menghindari itu. Iya. Jadi setiap hari saya mukat kan? Tahu dong. Iya, jadi supaya saya bisa makan ikan tapi tanpa keluar duit sepeser pun. Dan saya waktu itu mulai frugal living. Jadi saya cari ikan setiap hari. Wah. Tuh, Jadi sambil biar nggak jual. keluar duit, nggak belanja-belanja Nah, lagi. itu. Akhirnya mukat. Iya. Kemudian tadi ya padi tadi tetap berjalan tapi. Sambil berjalan. Karena kan padi keuntungannya tipis ya. Cuman dia karena kerjaan bener pasti jalan terus. Oke. Kalau barang ilegal kan gitu. Iya kan, duitnya cepat. Makanya kalau teman-teman mau dapat duit banyak ilegal, tapi habisnya juga cepet. Iya betul. Itu. Jadi di situlah. Nah, setelah tadi berjalannya kan dari kota, terus akhirnya pulang ke kampung karena ngelihat di sana harga beras yang murah. Iya, padi. Padi ya. Gabah. Padi, gabah yang murah. Akhirnya ada inisiatif nih kita pengusaha segala macam kan mau dapat keuntungan, tapi yang pastinya tetap berjalan juga segala macam usaha. Nah, itu gimana ceritanya dari situ ke kepala desa akhirnya? Oh iya. Jadi itu kan karena mungkin petani-petani ngelihat dampak dari yang saya kerjakan. Padahal niat saya bukan kita juga nggak mau jadi orang yang seperti sok malaikat kan. Jadi waktu saya naikin harga petani itu tujuannya karena saya anak petani. Saya pengen nih mereka bisa dengan sawah ini tapi beli emas. Saya pengen mereka punya lemari, saya pengen mereka beli kasur. Jadi kayak ada dampak aja. Nah, mungkin efek dari dampak itu mereka ada ngerasa kayak oh nih anak ini mungkin cocok lah pada saat itu gitu. Cocok. Akhirnya para tokoh yang invite terus ngajak, oh ya nih mau nggak jadi kades. Jadi ada satu kades kita sebelumnya itu pada Damianus maju jadi anggota dewan. Jadi kan pergantian ya, harus diganti. Jadi pergantian antar waktu. Akhirnya para tokoh pada datang, maunya kayak, boleh Bu jadi kades mau nggak gitu. Ya masih lah karena kita kan pebisnis ya, pedagang lah tepatnya. Kalau bisnis juga masih ada skala besar. Saya bilang gini, jadi kades emang bisa kaya? Iya kan? Saya aja dari awal bertanya, jadi kades bisa kaya nggak? Bukan berarti padahal para kades pada saat itu udah pada kaya. Berarti pada saat itu pemikiran masih money oriented ya. Iya. Dan dari awal saya udah ragu kalau jadi kades itu bisa kaya. Artinya kalau para kades bisa kaya dari jadi kades itu nggak masuk di akal. Bener gak? Betul. Nah dari awal aja saya udah mikir. Nah akhirnya ya udah sih, tapi karena para tokoh mau terus Akhirnya saya melunak udah, lah. Iya. Yang awalnya tadi. Ya karena mama juga memang pernah almarhum mama pernah jadi kades, pernah calon kades. Nah nggak tahu gimana perjalanannya, saya juga nggak tahu. Katanya pernah nggak terpilih, tapi beliau itu sekarang dikenang dengan jiwa sosialnya kalau di kampung. Jadi teman-temannya mama yang jadikan saya. Itu. Jadi mama ini meninggalkan peninggalan teman-teman yang mensupport gitu yang mensupport. ya. Akhirnya jadilah kepala desa yang tentu saja berarti waktu itu dipilih langsung oleh masyarakat dan dipilih oleh para tokoh. Para tokoh. Jadi ya? di kampung. Tapi ada pemilihannya juga. Pemilihan langsung. Tapi para tokoh itu kayak gini. Dari unsur perempuan berapa orang, dari
tokoh adat berapa orang, dari tokoh agama berapa orang. Jadi per kampung mewakili. Ah, begitu. Iya, dan kampung saya itu paling sedikit tokohnya. Ah, ya tapi sebelum jadi kades apa dulu nih? Apakah memang udah langsung dagang aja atau masih ada profesi sebelum-sebelumnya lagi dari Dita? Ada sih. Saya itu terkenal kalau di kerjaan kutu loncat kalau bos saya bilang. Kenapa tuh? Ya karena suka pindah kerja. Oh. Iya, jadi bukan kutu loncat ya Terus itunya. masalahnya dari pekerjaan yang satu dengan yang satu jauh perbedaannya? Jauh, selalu beda. Jadi pertama kali kan saya di Indomaret. Di Indogrosir, di Indogrosir Kemayoran. Jadi saya di Indogrosir Kemayoran, ada pembukaan CU, saya pas dimutasi ke Pontianak jadi asisten kepala kasir waktu itu di Indogrosir yang di Jalan Supadio, akhirnya masuk di CU, ya itu di situ yang banyak sekali pembelajaran lah akhirnya. Gitu. Ya. Jadi berarti bidang keuangan dong? Iya, di bidang Di CU keuangan. kan, bidang Iya, sama keuangan. di Indogrosir juga kan di bidang keuangan juga. Asisten kepala kasir kelola 1 miliar per hari kan. Oh, Iya. wah. Iya, Nah, jadi itu gimana tangan jadinya? kapalan. Maksudnya dari CU, kemudian kan tadi juga itu kan bagian keuangan. Iya. Nah, tiba-tiba berubah menjadi kepala desa kan itu semua aspeknya kan pastinya Ya, menyatu iya. padu gitu di dalamnya. Iya. Itu gimana jadinya menghandle diri yang biasanya megang uang tapi Iya. ini harus segalanya kita harus mampu gitu ngehandle. culture shock sih. Oh. Pertama kali tuh kayak gila kayak gini ya gitu jadi kades. Terus karena mungkin ya basicnya kita memang dari kampung, jadi ngerti permasalahan sosial di masyarakat, kayak permasalahan di kampung itu kan yang sederhana-sederhana saja, mungkin kayak karena ngambil jambu jadi bertengkar sebesar itu, ya kan? Jadi yang seperti itu pun dibantu. Iya, ditangani kepala desa. Ditangani kepala desa. Iya, Perebutan ditangani jambu tadi ini. Iya, jadi ada cucunya ngambil jambu, terus si tetangga nggak senang, ngadu ke neneknya, jadi mungkin ada keluar adu mulut yang nggak benar, jadi saling ini, akhirnya Bu Kades, nih kami harus dimediasikan, ya udah Kades lagi yang pegang. Berawal dari jambu itu tadi. Iya. Jadi memang banyak sekali hal-hal random di masyarakat yang harus di-handle juga oleh Iya. kepala desa. Betul, bukan tentang dana desa saja ya. Ya. Ngomongin soal dana desa kan besar itu. Iya, iya, betul. Itu gimana? Apakah ada masyarakat-masyarakat yang ya selentingan-selentingan negatif Iya, gitu pasti itu, mengenai pasti. Dita sendiri sebagai kepala desa? Kalau tentang dana desa, nah ini saya mau ini dulu lurusin dulu ya. Kalau dana desa itu tidak seperti yang diceritakan, tidak semua 1 miliar. Oh. Iya, jadi masing-masing desa itu Saya dengar 1 miliar udah besar aja ya. Iya, jadi kalau desa Tempuak itu 843.600.000. Oh, berarti setiap desa beda. Beda. Itu berdasarkan jumlah penduduk juga mempengaruhi, status desa tersebut juga mungkin ya mempengaruhi. Yang paling penting sih di jumlah penduduk dan kayak letaknya mungkin ya. Oh, gitu. Kalau jumlah penduduknya udah mencapai di 5.000 dengan yang kita cuma 1.400 pasti beda sih angkanya. Nah, tapi sekarang di dana desa itu sendiri, saya senang sih ketika saya jadi kades itu semakin strict tentang dana desa. Jadi semakin aturannya semakin ketat. Jadi kita punya kayak apa ya? Kayak punya rambu-rambu tersendiri ini dari pemerintah. Jadi dari 100% dana desa itu tidak semuanya dikelola kades. Tapi mudah dong handle-nya karena sebelum-sebelumnya ada pengalaman di bagian keuangan kan. Iya, Maksudnya iya. jadinya untuk ngepostnya udah lebih mudah untuk Iya. perhitungan-perhitungannya. Udah lebih cepat koneksi. Gitu. Jadi nggak terlalu shock kalau tentang ngelola keuangannya. Tapi pengaplikasiannya yang bikin shock. Iya kan? Karena kita harus terjun juga langsung ke masyarakat Iya, ya. dan nggak semua masyarakat apa ya bisa terima dengan program tersebut. Padahal itu bukan program kades. Berarti itu masuk ke dalam suka duka nggak sih jadinya? Suka dukanya menjadi seorang Iya, kades? mungkin itu ya. Bisa sedikit cerita kepada kita? Kan kalau kita lihat nih, ya yang pastinya pemirsa dan juga pendengar, Dita ini juga kan aktif di media sosial. Nah, sebagai konten kreator, pastinya masukan-masukan dari berbagai, tidak hanya dari desa Tempuak dong yang masuk. Dari komen-komen juga. Dari komen-komen kan universal, semua Iya. desa, Iya. semua provinsi bisa bergabung untuk chat atau memberikan kritik dan juga saran. Itu gimana? Cerita awal dulu deh. Iya. Awal dulu deh. Sebelum jadi kepala desa, apakah sudah jadi konten kreator atau kepala desa dulu jadi konten kreator? Oh ya, oke. Sebelumnya udah memang suka di media. Oke. Jadi dibilang konten kreator juga belum. Ya mungkin ya waktu itu masih kapasitas tapi penonton udah kayak ratusan ribu langsung. Nah, waktu itu
Nah itu kan tadi cerita saya padi. Karena saya belum mampu membayar supir, karena saya kredit mobil Grand Max. Jadi saya ini nyetir sendiri. Jadi dari kampung bawa 2 ton 600 bawa ke Singkawang. Nah itu saya kontenin. Oh berarti itu sampai ke luar? Iya, saya ngantar ke Singkawang. Itu yang jadi kesedihan saya, padi kita banyak diserap di luar. Oh gitu. Sebenarnya kan bisa aja. Nah akhirnya itulah yang bikin saya bikin penggilingan itu juga. Nah saya sering mediakan, misalnya saya datang ke kampung-kampung cari padi, itu kan naik tuh. Kayaknya mungkin aneh kali perempuan ada yang nyetir, muatan-muatan begitu. Tidak anti mainstream lah gitu. Iya. Tidak pada umumnya perempuan ya. Dan kadang saya juga muatan sendiri. Kalau cuman misalnya 500 sampai 600 kilo kan saya muatan sendiri, nggak bawa kernet. Itu sih. Nah di situ jadi pas saya malah jadi kades saya bingung mau ngontenin apa. Karena udah nggak lagi kan. Iya, karena yang paling susah itu pergeseran kita dari kita yang orang pandang sederhana. Iya kan? Iya. Dan bukan pandang sederhana, memang saya itu apa adanya. Iya. Terus tiba-tiba kita harus jadi kayak sebagian dari kata pejabat itu sendiri yang kita takut salah tingkah, salah pola. Iya kan? Betul. Jadi pastinya ada perubahan rasa tadi pemirsa dan pendengar tentang Dita yang awalnya tadi ya orang maksudnya ya awam lah, awam gitu yang akhirnya jadi pejabat desa, orang nomor 1 di desa tersebut. Iya kan? Apa awalnya ketika aku nih udah kepala desa nih gitu. Gimana perasaannya? Itu kayak mungkin pertama kali flat ya, maksudnya kayak ini saya cuma bingung mau pakai bajunya yang mana, biasa pakai celana pendek gitu. Ya kan? Karena penampilan ya. Iya, terus saya harus mesti dandan lagi kayak di CU. Iya kan? Ya bukan berarti kita wajib dandan ya, kayak minimal menarik di depan masyarakat. Itu sih perubahan yang kayak nih mulai lagi nih dengan ini gitu, dengan kebiasaan sebelumnya. Kebiasaannya. Berarti kepala desa udah dari tahun 2003 dan ini 2025, kurang lebih 2 tahun lah ya. Iya, 2 tahun berjalan. Apa nih suka dukanya deh menjadi kepala desa menghadapi masyarakat yang pastinya kan unik-unik ya. Iya. Beragam macam gitu. Kalau menurut Kak Yolanda, misalnya sudut pandang kades itu gimana? Biar enak saya jawabnya. Kalau saya sudut pandang kades kan adalah dia orang nomor 1 di desa. Apa-apa diperlukan, maksudnya orang nomor 1 yang akan terus dicari oleh masyarakat gitu. Pandangannya pasti yang wah gagah gitu maksudnya. Duitnya banyak nggak? Wibawa, duit banyak. Karena itu mindset yang paling banyak terjadi. Dan itu tidak salah kan, tidak salah. Karena memang kan warga mikir nih kepala desa kami nih yang kelola anggaran di desa kan. Nah sebenarnya faktanya sebenarnya kades tuh gak punya duit harusnya. Gitu ya? Ya karena gaji kan cuma 3 juta. 2.500.000 tambah tunjangan 750. Ada lagi nih yang bilang, oh iya juga presiden juga begitu sebutannya, kan 30 juta doang tapi terimanya kan lebih. Tunjangan-tunjangannya? Iya. Nah, kalau di desa itu gak bisa gitu. Jadi beda dengan anggota dewan, beda. Jadi kepala desa itu bisa ambil operasional itu cuma 3% 1 tahun. Itu udah diatur sama pemerintah pusat. Jadi bukan kades yang ngatur. 3% itu berarti kalau kami 24 juta aja 1 tahun. Nah, itu aja tambahan kades. Tapi di situ juga kita bagi untuk bantuan hari raya. Juga bantuan untuk perjalanan dinas perangkat desa kita ke Ngabang, kita juga ke Ngabang. Itu sih. Jadi suka dukanya ya itu sih, mungkin banyak pekerjaan yang dikerjakan di luar dari yang kita bayangkan aja. Jadi dan banyak permasalahan masyarakat ya. Dan ada batasan pastinya ya yang ingin dilakukan misalnya. Karena kan kepala desa pastinya akan diperhatikan oleh warganya. Apalagi Dita sendiri adalah konten kreator. Segala sesuatu yang diposting akan jadi perhatian. Dan bahan konsumsi juga kan. Pasti itu udah dipikirin semua. Nah itu gimana menghandle-nya, mensiasatinya, misalnya kan kepala desa adalah manusia juga yang punya keinginan, misalnya kita perempuan mungkin pergi ke salon perawatan atau beli ini beli itu gimana jadinya supaya warga tidak berpikir bahwa itu adalah duit duit desa. Mungkin kalau pergeseran ke situ saya agak lebih gak kaget sih, karena memang dari awal saya di CU dulu, di CU kan lumayan ya kita gajinya juga oke waktu itu, gak pernah flexing ya.
Artinya jadi ketika saya jadi kades juga kayak mungkin masyarakat tahu saya apa adanya gitu. Terus yang saya syukuri juga usaha saya masih berjalan gitu, walaupun itu di-handle adik saya ya. Jadi dan kalau mau bilang saya ada duitnya, mungkin sekarang warga lebih tahu saya nggak ada duitnya. Jadi datang ke rumah saya aja bikin dapur 700.000. Saya beli keramik yang sudah banyak apkir di toko bangunan. Boleh tanya orang toko bangunan. Itu udah di gudang kali ya? Iya dari gudang. Jadi 30.000 aja satu kotak. Ya kan yang mungkin harga 75. Saking ngirit. Kalau sekarang tuh saking ngirit. Tapi kalau warga sakit, Bu minjam duit nih misalnya. Walaupun nggak ada, saya minta. Berarti warga sampai minjem duit juga kadang ke kepala desa juga, ke Dita juga, atau misalnya ada keperluan ya mungkin mendadak karena ada kesusahan sih ya. Jadi kayak mungkin mereka ngerasa ini ngerasa dekat mungkin kali ya. Saya juga nggak bisa bilang karena itu mungkin mikirnya kepala desa banyak duit. Karena mereka juga tahu ketika di hiburan mungkin kalau ada orang kawinan saya juga nggak pernah pegang duit banyak-banyak atau beliin mereka bir, saya nggak pernah. Jadi mereka juga tahu saya apa adanya. Tapi ya itu kalau sakit. Misalnya kayak contoh kemarin kehabisan darah, kepala puskesmas teleponnya kepala desa, Bu ada warganya mau melahirkan, pendarahan, gimana nih, satu kantong 360.000 gitu. Terus saya mau nanya keluarganya, kan takut semua nih mau donor, iya kan, takut semua mau donor, iya mau nggak mau saya telepon PMI. Seandainya kalau nggak di cover BPJS, kan udah kita mau minta duit sama dia duitnya dari mana lagi kan? Berapa kantong perlunya? Saya pikir cuma 2 kantong, 4 kantong Bu. Wah, mau nggak mau 160 kali 4 ya? Iya, makanya mau nggak mau kita tetap bilang oh iya ya udah. Karena urgent ya. Urgent, tapi syukurnya waktu itu tiba-tiba ada BPJS-nya. Ya artinya kita selalu mengiyakan apa yang maunya sebisa warga. mungkin kita utamakan dulu keselamatan dari warga. Iya. Itu urusan duitnya ada atau enggak belakangan gitu. Saya minjam kadang sama Sisil, ya kan? Gitu ya. Ngomongin soal Sisil siapa sih? Hati-hati. Pemirsa pendengar siapa Sisil? Iya, itu yang pegang konten saya sih. Jadi gitu. banyak yang nanyain di TikTok kadang, Bu Sisil siapa Bu? Sisil siapa Bu? Itu di belakang kamera. Iya. Pokoknya yang tukang upload, tukang rekam, itu tukang namanya edit. Tukang edit juga itu namanya Sisil. Nah, jadi kalau tadi sebagai seorang konten kreator di TikTok kan banyak tuh keluhan pastinya, iya, banyak banget kritik. Itu gimana langsung yang terbaru satu-satu? Beras. Apa tuh? Yang terbaru beras. Iya kan? Beras. Viral nggak sampai ke Kayuan? Sampai di FYP-nya saya tentang tadi beras yang 2 karung, dia tepatnya 1 karung. 1 karung. Itu gimana sebenarnya? Nah, jadi gini. Ini izin ya diceritain ya teman-teman kades ya, izin ya. Jadi kades-kades itu mengalami dilema sebenarnya. Nah, jadi Bulog itu seharusnya juga tidak selalu di desa bisa bagikan, tapi karena akses paling dekat ke warga itu desa. Ya, jadi Bulog minta bantu di pemerintah desa. Jadi bukan kades ya yang buat data itu. Jadi itu Bapang bantuan pangan itu langsung dari Bulog. Nah, dari Bulog nitip di desa. Kades itu hanya teknis pembagian saja. Nah, jadi ini saya ceritain yang kronologi yang desa Tempok aja ya. Saya nggak tahu teman-teman yang lain. Jadi desa Tempok itu kan dapat kuotanya itu 4 ton. 4 tonan lah. Saya detailnya berapa itu 4 ton 200 apa berapa. Jika dibagi langsung ke orang-orang yang punya nama. Jadi ada BNBA-nya nih dari Bulog. Sebenarnya ini jangan ditiru ya. Jadi karena ini memacu adrenalin, niat kita baik. Jadi tidak semua niat baik itu berjalan lurus kan? Iya, betul. Niat baik. Akhirnya dari 4 ton itu dengan jumlah kakak juga nggak mampu dibagi per kakak. Akhirnya dengan jumlah pintu, karena pintu di desa Tempok kan mencapai 400 pintu. Akhirnya keputusan kita rapat, ya kan? Dan itu menjadi tradisi dulu dari keputusan para tokoh juga. Akhirnya kita bagi rata saja, karena yang menerima ini mungkin masih ada kesalahan data kalau menurut saya, mungkin dalam pendataan, proses pendataan. Jadi dari beberapa data yang muncul itu ekonominya oke nih dibanding ada 1 janda di kampung kita. Menimbulkan kecemburuan nggak Kak Yolanda? Iya. Menimbulkan, dan itu akan jadi bumerang para kades. Warga tahu nggak barang itu dari Bulog? Nggak tahu. Warga cuma taunya itu ini dari dari desa. Desa nih yang pilih kasih.
Sampai tuh di Iya. TikTok saya ada yang komen gini. Ah, ah. Yang saya upload sama Bu Karol, itu ada yang komen gini, Bu Kades, itu beli bedaknya pakai duit beras gak? Itu gimana jadinya? Perasaannya begitu baca Enggak, komen karena itu? saya seneng handle media, Ah, ah. jadi saya malah ini, mau bedak yang gimana seharga beras, saya gituin. Oh, Itu, jadi tapi tetap nggak baper sih. direspon lah ya, tetap Iya direspon respon, baik. karena kan kalau di media itu orang macam-macam ya, gitu. Dan kesalahan kami Kades juga tidak menceritakan itu, mempublikasikan itu. Iya, iya, iya. Jadi kita tidak bisa nyalahkan warga. Tapi kalau Desa Tempoak itu sudah dipublikasikan sejak awal bahwa dibagi rata. Ada beberapa orang yang malah dia ngomongnya vulgar, ngomongnya nyerang pemerintah. Ternyata dia sebenarnya nggak dapat tuh di undangan. Oh, Tapi kita bagi rata karena ada Makanya yang tadi ada yang 2 karung, akhirnya dapatnya cuma 1 karung. 1 karung karena kita bagi rata per pintu. Ah, gitu. Iya. Dan itu kesepakatan bersama. Jadi ada RT juga, dan pada saat mereka rapat juga Kades waktu itu tidak hadir. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi keputusan forum. Saya setuju saja. Jika harus dibagi berdasarkan BNBA, artinya saya suci, aman. Tapi kalau misalnya dibagi berdasarkan KK, berarti saya banyak sedekah. Artinya kan desa. Iya. Tapi pendapat masyarakat gimana di luar sana ya Berarti kalau misalnya tadi dibagi rata, mau itu kaya miskin, berarti tetap dapat. dapat. Karena Meskipun cuma 1 karung aja. iya, Ah. tapi rata dan tidak ada, boleh dicari di rumah saya kalau ada beras itu kan gitu. Ah, baik. Bahkan tuh ada satu komen lagi tuh yang bilang gini, Bu, kabar beras gimana Bu gitu. Ya itu seru sih. Saya mau sebenarnya kemarin mau jawab Tapi yang di viral kemarin itu kan di Desa Tempoa atau beda? beda-beda, desa? itu Sebadu. Oh, tapi- Saya nggak tahu teknis kadesnya ya. Tapi efek ya, pastinya Efek semua. efeknya kena ke Tapi semua. warga kita nggak ada sih, saya lihat, saya pantau di beberapa grup-grup kampung, ada mungkin yang nge-share link itu tapi nggak ditanggapi masyarakat karena udah tahu Karena teknisnya. sudah dimusyawarahkan. Iya, juga. dan saya juga melanjutkan tradisi Kades yang lama, kan? iya. Karena memang itu menurut saya baik adanya, karena Bu Kades katanya kita tuh banyak kesalahan data kita dapatnya, kan desa yang tahu orang ini kaya miskin. Kalau desa yang suruh bagi, saya pilih dong yang paling miskin. Iya. Tapi ini faktanya kita dapat, dia masih dapat 3 buah mobil. Mungkin dia tidak mendaftarkan kekayaannya mungkin. Iya. Jadi terdata masih miskin. Atau bisa jadi dalam perjalanan hidupnya dia langsung ekonominya membaik gitu ya, jadi mampu. Kalau kayaknya itu update-nya sih yang kurang, update kekayaan. iya. Jadi mungkin dia aja beli mobil pakai nama orang lain mungkin ya. Mungkin. Saya sampai- baik. Jadi bukan juga salahnya Kementerian Sosial ya. Mungkin ini memang proses di lapangannya yang kita mungkin dari aplikasi juga nggak bisa sinkron sih, apalagi dengan sistem DedSense sekarang. Gitu ya. Semoga dimengerti oleh pemirsa dan juga Ya, pendengar. Bahwa jadi itu memang suka dukanya kayak kalaupun Yolanda ya. misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal di desa, lebih baik langsung tanya aja ke kepala desanya mungkin Iya, ya. betul. Sebelum bijaknya begitu ya, Iya. sebelum kita viralkan segala macam supaya Betul. tidak terjadi salah paham Betul. itu. Karena kalau udah satu aja pasti efek nih domino nih Iya, ke desa-desa betul. yang lainnya yang nggak tahu apa-apa pun jadi Iya. apa nih gitu. Dan kasihan sih kayaknya akhirnya tuh klarifikasinya juga menurut saya keliru. Jadi langsung kayak diadakan 2. Padahal mungkin kadesnya itu menggunakan pola yang sama kayak saya. Yang bagi rata, baik. Jadi niatnya baik. semakin kayak membuat up opini dan masyarakat Iya. tadi ada kok 2 ternyata kok. 2 kok. gitu. Kayak. Iya betul. Jadi mungkin bijaknya antara warga dan juga perangkat Iya. desa dan kepala desa komunikasi yang baik lah gitu Iya. kalau ada Jadi pertanyaan. tantangannya tadi kalau Yolanda tanya suka dukanya yaitu kita Kades itu belajar bagaimana cara mempublikasi segalanya dan diterima baik di masyarakat. Itu aja sih tantangannya, kayak karena banyak yang tidak terkomunikasikan dengan lurus kan. Bahkan kadang kalau kita udah ngobrol hati ke hati aja masih suka Ya. salah paham. Betul. Maksudnya itu udah jelaskan nih keluarga ini loh, nanti Iya. bisa misalnya Pas 2-3 hari lagi Pas dan balik lagi dia nanya udah lagi beda. hal yang sama kayak gitu. Nah, kalau saya lihat dari kontennya Dita sendiri di TikTok, ternyata Dita ini selain kepala desa menghadapi berbagai macam masyarakat dan hiruk pikuknya, Dita ini suka main poli. Apakah itu adalah salah satu tadi kan cita-citanya jadi Iya. atlet? Iya. Udah tercapaikah menjadi atlet? Kalau jadi atletnya tercapai, atlet kabupaten aja sih. Dulu tahun 2011 terakhir. 2011-2010 gitu, Porprov. Tapi kalau dari atlet nggak bisa dicita-citain karena nggak ada duitnya kan. Tetap ya, Iya. money oriented. Ya itu.
Kan hidup kita makan ya. Betul. Kayak itu. Jadi memang Hobinya voli. Tapi memang tuh aktivitas juga setiap hari waktu Enggak. Jadi kalau sekarang tuh apalagi kan saya menderita osteoartritis. Ya waktu itu pernah cedera, tanding, dibayar orang. Kan kita atlet itu kan dibayar kan main. Jadi saya cedera lutut parah, akhirnya OA lah, osteoartritis. Jadi sekarang kalau main volley gitu kayak kecuali ada warga yang mohon kita baru main. untuk cari keringat aja. Iya, untuk senang-senang aja. Gitu. Iya. Nah itu gimana cara bagi waktu Dita? Apakah Dita udah berkeluarga atau belum? Belum ya. Belum Sama ya? kan? Langsung salaman ya. Jadi gimana sih cara Dita untuk membagi waktu untuk diri sendiri, kemudian juga sebagai ibu kades? Iya. Itu gimana Dita? Adakah tantangannya? Maksudnya gini, kita kan terbiasa dengan diri kita sendiri, Yang itu kan yang santai ya. bebas ya. Tapi ternyata di usia seperti kita, kemudian kita masih single juga, harus ke masyarakat gitu. Berjalan aja sih Kak, kayaknya jadinya berjalan aja karena mungkin alam bawah sadar tuh ke bawah aja. Bintangnya apa nah? Cancer dong, Mother of Zodiac sama ya? Oh sama. Cancer deal, Cancer girl. Iya, gampang Oke. nangis ya. Cengeng di dalam Iya. ya. Tapi Cacat strong ya cacat, tampak hebat di luar sebenarnya dalamnya rapuh. Oh, luar biasa. Itulah dia kekuatan Cancer. Nah, jadi gimana dengan bintang zodiak Cancernya tadi menghadapi masyarakat? Oh kalau dengan zodiak sih sebenarnya Cancer tuh nggak cocok ya jadi pemimpin, nggak cocok karena banyak nggak enakan. Iya kan? Benar. Kita tuh kalau secara zodiak selalu pengen memenuhi keinginan orang lain. Iya. Ya, tapi saya bersyukur sih. Masih Jadi, dimampukan untuk memenuhi iya, keinginan masyarakat gitu. Iya, maksudnya bersyukur sebenarnya dengan posisi begitu, kayak kita zodiaknya itu jadi kita banyak nggak enakan akhirnya memenuhi keinginan masyarakat. Tapi sampai kita akhirnya kehilangan diri kita sendiri kan. Iya, jadi kita lupa membahagiakan diri Iya. sendiri. Saya curhat nih. Iya. Jadi Curhat saya HP itu dulu jauh dari saya tidur, sekarang harus dekat saya. Jadi warga saya telepon jam 3 subuh pun pernah ada kejadian. Warga saya telepon jam 2 lewat ya. Jam 2 lewat subuh telepon, saya angkat. Bu, anak saya nabrak orang, meninggal orangnya. Saya minta tolong Bu Kades untuk amankan anak saya untuk tidak diamuk massa. Di daerah mana, Pak? Dekat Bengkayang. Bayangkan saya harus gimana ke Bengkayang. Jadi langsung berangkat malam itu Enggak, juga? untungnya saya punya teman di daerah situ. Jadi saya minta bantu diamankan, masukin aja dulu di polsek anaknya. Jadi biar diproses hukum juga gitu. Berarti selama menjadi kepala desa, apa nih yang menarik? Kan pastinya ada nih yang berkesan dan menarik ketika akhirnya jadi kepala desa terjun ke masyarakat. Banyak ya, maksudnya banyak karena kayaknya jadi Banyak kades. ya? 2 deh. Ya, kalau tiga deh. judul kades itu yang kayaknya seperti gagah-gagahan itu mungkin yang terjadi 10% aja, sisanya itu banyak hal. Orang kekeringan, kades yang dicari. Kekeringan sawahnya. Maksudnya kadesnya disuruh Bu, nggak tahu itu pokoknya jadi tempat cerita terus kita harus pergi ke sawahnya. Oh gitu. Bu, kami kekeringan. Terus kayak sana mayoritas Dayak ya. iya, terus yang paling mungkin yang bikin saya syok itu ketika ada kasus misalnya nih selingkuh ternyata datangnya ke kades juga. Seru nih bagian ini nih. Menarik ini. Iya, dan itu kan mungkin orang nggak mandang itu kan. Tapi permasalahan itu aja kita tangani. Sampai dari yang kekeringan tadi, sawahnya, Iya. kemudian perselingkuhan. Iya, sampai kekeringan cinta mungkin ya. Kekeringan cinta baik. Oh yang dihadapi ada kadesnya aja belum ya? Iya itu. Jadi banyak. Bisa gitu ya? Bisa. Terus gimana menghadapi yang perselingkuhan lu? Penasaran. Ya, mungkin kalau sekedar mediasi kita bisa lah ya pimpin mediasi. Tapi part yang paling bikin kita kayak, aduh, ini saya menghilangkan umur saya deh. Saya ini orang tua nih di Desa Tempok ya. Oh iya, nanya langsung begini, mau wajah-wajah gosip langsung. Yang perselingkuhan itu orang tua. enggak maksudnya kayak kan pasti tua dari saya kan. Ah, iya, pasti betul. tua dari saya Iya. gitu. Jadi mau nggak mau nih interogasinya supaya dia ngaku, supaya ini, supaya itu, supaya dia juga nggak dihakimi banyak orang. Karena kita kan kalau kades itu menimbang semuanya, walaupun dia salah, dia tetap warganya kita. Bagaimana caranya dia memenuhi dari
apa namanya, tuntutan masyarakat, tapi dia juga tetap bisa berjalan hidupnya. Itu yang part yang paling kayak menguras energi ya, gitu. pikiran juga, Iya. karena harus adil dan bijaksana. Iya. Terus setelah drama-drama perselingkuhan warga, apalagi nih yang menarik, yang berkesan? Yang paling berkesan mungkin ini kasus terakhir kemarin itu prosesnya menuju ODF, Open Detection Free. Saya kan baru dideklarasikan sama Bupati bahwa menjadi desa yang sudah bebas perilakunya buang air besar sembarangan, dan itu mungkin Kak Yolanda boleh cek juga desanya udah mengalami status itu belum. Kalau kami sudah dapat sertifikat bahwa Desa Tompuak itu sudah tidak punya perilaku untuk berak sembarangan. Berarti sebelumnya, maksudnya sebelum menjadi kepala desa, orang warga desa masih buang air besar sembarangan gitu? Iya, bukan semua warga desa, tapi masih dapat beberapa. Ditemukan ya? Iya, beberapa. masih ditemukan beberapa, dan itu tantangan seluruh kepala desa. Mungkin boleh cek juga desanya Kak Yolanda, bisa jadi kepala desanya pusing karena hal itu juga. Iya bisa jadi. Nah, jadi ada satu waktu saya kayak random kayak maksudnya kayak gitu. Kayak mau jadi kades tuh harus random. Bener gak? Jadi warga ada yang lapor, Bapak ini udah saya kasih bantuan WC. Udah saya kasih bantuan WC, kayaknya bukan lagi kayaknya sih, itu dari dia sendiri kan, dari bapak ini dia kayaknya belum bisa gitu, masih kayak kata orang itu muga gitu. Ya, jadi saya di telepon sama warga jam 5 subuh, saya kan udah bangun tuh, Bu, tuh bapak ini masih berak di sini di batang ini gitu, di belakang rumah saya, gimana tuh Bu Kades? Mungkin dia ngelapornya ini juga bukan niat ini, kayak serius dianya gitu, serius kami tidak pengen ada orang berak di belakang rumah kami, kan nggak enak gitu, kelihatan anak lagi kayak gitu atau apa. Itu saya daripada saya pusing, saya bangun, itu masih boxeran, masih pakai baju tidur, saya pergi ke rumahnya. Ada kopi tuh, saya minum kopi, kan biasa tuh orang Dayak ada kopi kan kalau pagi-pagi. Saya sambil minum kopi di rumahnya, saya tunggu di pintu dapur dengan ekspresi saya yang sudah emosi. Saya sambil bayangkan loh. Terus bapak itu masuk ke pintu dapurnya, dia kaget ada saya di situ. Terus saya bilang gini, dari Mai, tahu kan? Dari mana? Berak di mana? Terus dia sampai ada gitu ya. Itu saya hancurkan tuh WC-nya. Kalau nggak diberakin, saya kan kasih dia udah tua kan, saya hancurkan tuh. Udah dibantu tapi nggak pup di situ, saya bilang itu dalam bahasa Ayla, daripada kita nak bari hak di koa gitu. Terus akhirnya dia, ya udah saya belajar, tapi saya nggak ada selang di rumah gitu, nggak ada pipa. Ya udah saya bawain pipa dari rumah saya bawain pipa untuk ngalirin air di situ. Dan sekarang saya bersyukur berapa kali saya datang ke rumahnya, kan saya setelah itu masih tetap datang ke rumahnya dengan kerandoman saya lihat ada sayur di rumahnya, saya makan, ada ini. Jadi saya lihat udah aman sih, dan istrinya kan sakit, udah tua-tua, udah umur 70-80 tahun ya, kan berfungsi itu sih. Mungkin di proses ODF itulah menurut saya yang benar-benar menguras kayak mental, dan kayak saya harus jangan mikirin saya kades, ini saya harus random. Jadi saya rajia warga-warga. Saking randomnya itu sehingga hal-hal dari yang kecil sampailah dengan kasus-kasus yang besar itu dihadapi oleh Dita ya turun langsung ke masyarakat. Tapi yang paling banyak tuh kasus hukum sih kalau di desa. Makanya pastinya nanti Dita itu akan mengambil lagi ya kuliah ya rencananya. Oke, tapi itu nanti akan dibahas di part yang berikutnya. Karena kita udah sampai di penghujung acara kita. Seru ya, ngobrol gak berasa ya. Gak berasa, tapi yang pastinya mungkin terakhir boleh dari Dita, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Pontianak. Ya, buat anak muda ya, saya lebih spesifiknya ke anak muda aja. Buat anak muda nggak apa-apa bercita-cita jadi kades saja. Kalau saya nggak punya cita-cita, ajak kecebur di sini. Karena kalau kita anak muda jadi pembeda dan juga punya nyalinya udah terlalu berlebih. Jadi bangun desanya, jangan pintar di daerah orang. Kalau bisa kita pintar untuk membangun daerah kita. Pintar pun kita di daerah orang, tapi keluarga kita masih tertinggal. Ya berarti kita tidak berarti apa-apa. Itu aja sih. Betul. Jadi kita memang harus
berguna untuk desa kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa keluar Iya. seperti apa gitu. Baik, terima kasih Dita. Terima kasih Kak Yolanda. Sudah mampir bersama saya hari ini, menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda. Siapa tahu nanti kedepannya saya akan menjadi kepala desa. Kak Yolanda cocoknya di sini aja deh. Kan berguna untuk semuanya juga. Deal ya. Oke, baiklah. Siap. Pastinya buat pemirsa dan juga pendengar, demikianlah episode kita kali ini di Kupas Kulik Isu Kapuas. Saya Yolanda Benedikta pamit undur diri. Dan saya Yulianti Leticia Dita. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa.